paling ada teman-teman juga bilang, tol lagi viral lo, gini lo. Saya bilang, masa sih? Iya, di mana? Di sini gue lihat loh. Oh iya. Yang di kereta saya tahu, cuma itu artinya mereka saya tahu bahwa ini nyolong nih, gitu loh. Ya saya bukan mau nyombongin ya, saya kan tadi awalnya udah bilang, saya nggak pernah ngikut casting. Nah, jadi termasuk sama Warkop, tiba-tiba juga Warkop, bukan Warkop sih, PT-nya tuh yang memproduksi Warkop, Soraya waktu itu ngoling saya. Nah, saya disuruh datang ke kantor Warkop, ke kantor Soraya Film, saya datang. Nah di sana saya ketemu sama Warkop. Saya diajak main, ditawarin, mau nggak bang bantu kita nih, ini ada tokoh ini. Saya kan selalu bilang di film, apalagi awal-awal, saya bilang saya nggak bisa main film. Saya bukan orang film, saya orang teater. Kalau main film saya nggak ngerti. Awalnya saya bilang seperti itu, saya nggak bisa. Kalau nanti film bapak jelek, jangan nyalain saya ya. Tuh. Karena saya bukan main film. Nah, tapi kan para sutradara rupanya sudah lebih kenal lebih dulu dia sama saya. Saya nggak kenal dia, tapi dia udah kenal saya. Jadi komennya kadang sering kali, alah gue tahu lo kok gini. Udah pokoknya lu mau bantu gue nggak gitu. Gue ngerti, gue tahu lo kok. Oke deh, sekarang mau apa nggak bantu gue nih? Tuh gitu. Jadi dia kayaknya nggak peduli gitu. Saya mau bagaimana gitu pandangan saya di film, dia nggak peduli. Yang penting lu mau nggak bantuin dia gitu doang. ya mau lah, saya bilang saya bantu siapapun mau kalau emang dipercaya. Ya udah gue percaya sama lu, main ya, nih tokoh lu nih. Gitu. Saya masuk di Warkop. Jadi saya nggak pernah datang, tapi pada saat saya lagi proses latihan di tim di mana gitu kan, tiba-tiba ada dulu kan masih zaman unit-unitan ya, masih zaman datang unit gitu loh, bawa calling gitu loh, kertas tertulis gitu. Nah kayak gitu datang, saya bilang ini dari mana? Saya dari Soraya bang. Abang dipanggil ke kantor nih karena kita mau produksi. Oh iyalah. Kapan? Itu ada tanggalnya bang, ada jamnya gitu. Oh ini besok ya? Iya. Nah, saya datang. Cuma gitu-gitu aja awalnya. Enggak, mereka tuh buat saya, dia orang baik semua dan jago. Bukan cuma sekedar orang baik, tapi dialah komedian. Dia orang baik, orang pinter, dan dialah komedian. Sulit sekali untuk jangankan melewati, menyamai dia aja sulit. Kelompok yang sekarang ada. Dari manajemen, dari keilmuan yang dia punya, dari latar belakang, semua tuh Warkop tuh oke banget. Dan di pergaulan atau di lokasi mereka enak, baik. Saya cuma syuting sama Warkop kayaknya yang nggak tegang. Syuting di film lain tegang ya. Ya karena dia kan 24 jam kali bercanda terus. Iya, nggak pernah serius kalau di luar teks ya, di luar teks ya, itu nggak pernah serius. Tapi enak gitu, nggak seriusnya tuh nggak ngocol gitu, nggak, enak aja gitu. Dan dia bergaul sama siapa saja, artinya dia bukan cuma bercanda atau ngobrol sama bintang, tapi dia juga ngobrol sama figuran, sama kru, sama apa, bercanda gitu. Jadi enak lah, nggak ada ketegangan gitu, sehingga enjoy gitu syuting tuh, nggak terasa tahu-tahu break gitu, tahu-tahu udah malam gitu. Nah tapi kan kalau ada beberapa film apalagi kalau udah masuk ke action, tegang banget gitu, bete gitu lagi. Kadang-kadang saya jadi nggak betah gua gitu. Kayaknya jangan diperpanjang lah, udahlah buru-buru habis lah peran gua gitu loh. Seperti itu. Jadi Warkop tuh oke buat saya secara gaulan, secara profesi. Dia punya kepintaran, dia punya kecerdasan, manajemennya oke gitu. Oke, Warkop orang baik-baik semua. Ya, gimana ya? Sebenarnya sih semua film yang diproduksi Warkop saya suka.
Tapi mungkin wajar lah kalau saya lebih suka sama bisa naik bisa turun, karena di sana peran saya full dan saya bisa ngerjain warkop. Iya, yang pelatih satpam laker langsung kerja, satpam langsung kerja. jadi pelatih satpam laker katanya gitu. Lakernya apa? Laker tuh langsung kerja gitu. Ya saya masih ingat itu, dan itu saya suka sama film itu karena di situ saya bisa explore gitu apa yang saya punya, dan saya diberikan gitu, silakan mau main kayak apa bang, begitu. Buat saya itu paling ya, kalau berkesan ya paling berkesan, mungkin paling menarik, mungkin paling diingat lah, bisa naik bisa turun judulnya. Enggak, secara manajemen aja yang terasa dia pisah. Kalau ini sama, kalau manajemen dia memang pisah. Urusan misalnya Dono kan ketua, Mas Don tuh ketua. Jadi semua ada sama dia, titik keputusan sama dia. Nah kalau kasino misalnya, kasino urusan apa ya, manajemen atau angka kali. Jadi kalau kontrak itu kasino sekian. Yang lain diam aja. Oke, paling lain. Oke, kas. Oke, gitu-gitu. Kayak gitu tuh jadi bedanya. Nah, Indro ya mungkin lebih kepada promo ya, kepada PR atau promo. Jadi job-job dari sana dari sini itu Indro yang ini tuh. Ini bagus nih, gitu. Ini ambil aja, ini gitu-gitu. Dan menurut Om Boneng itu bagus banget. Buat saya bagus karena masing-masing punya job desk yang jelas di antara mereka gitu. Ya misalnya secara kontrak, kasino mungkin bisa nanda tangani karena dia yang megang angka. Indro juga mungkin bisa nanda tangani karena dia yang dapat job, gitu kan. Tapi kan ini enggak, tetap yang tanda tangan harus Mas Don. Karena apa? Mas Don pimpinan kita, tuh, gitu. Kayak gitu, itu kan benar saya anggap secara manajemen. Enggak siapa aja yang dapat oke gitu kan enggak, gitu. Mereka saling menghargai kok sebenarnya, sesama mereka tuh ada saling menghargai. Walaupun kalau udah bercanda kadang-kadang gila juga gitu. Tapi ternyata dia saling menghormati gitu, saling menghargai. Nggak sempet aja. ya habis apa ya, pertama ya mungkin memang benar saya nggak sempet. Terus yang kedua nggak ada hal yang menarik untuk saya tonton. Apa yang menarik? Tahu kan main di sini. Main di sini saya ngelihat dari mulai promo gambarnya aja tuh sampai tayang saya ada, saya tahu. Nggak ada yang menarik buat saya untuk apa ya? Nggak sebenarnya saya. Ya pertama mungkin saya nggak sempat, tapi karena saya pikir apa sih yang bisa dia lebihkan dari warkop? Emangnya mampu ngelewatin warkop? Tuh, di kepala saya jahatnya tuh, kepala jahat saya tuh ya, emangnya mampu lah ngelewatin warkop? Cuma itu aja. Dari pikiran itu, jadi saya males. Buat saya nggak ada yang ngelawan karena gini loh, komedinya warkop beda dengan komedi yang yang dimunculkan. Warkop ngerti banget siapa dirinya. Komedi kan macam-macam. Ada komedi fisik, komedi pikiran, komedi situasi. Nah, kebanyakan kan grup lawak sekarang kan ngacak. Mereka nggak tahu sebenarnya kekuatan dia apa. Warkop ngerti banget apa kekuatan mereka. Kita punya kekuatan dialog misalnya. Dia kan nggak macam-macam main biasa aja, nggak aneh-aneh, tapi dialognya itu yang menyengat. Kalau dia ngomong orang ketawa, karena kekuatannya memang pada dialog. Dia paham itu, dia nggak macam-macam main. Nah, kelompok-kelompok lawak main nggak mengerti itu. Dia nggak mengerti kekuatan kita apa sih, ini grup kita, apa dari gerak, apa dari dialog, apa dari situasinya. Nggak ngerti, jadi mainnya ngacak. Saking apa ya, mereka kan pengennya orang ketawa terus selama nonton. Mereka nggak ngerti itu. Warkop ngerti itu. Orang ketawa 5 menit,
apalagi sampai 10 menit, itu capek. Kalau udah capek, orang malas lagi ketawa. Buktiin ya, saya ngomong nih kalau nggak percaya. Ketawa kamu 5 menit, apalagi bisa sampai 10 menit. Wah, kesananya capek. Nggak ketawa lagi, walaupun lucu. Ini warkop ngerti itu. Kalau klien nggak maunya ketawa, orang tulis-tulisan. Sehingga ketika dia kehabisan akal, ketika penonton udah mulai nggak ketawa, udah nakal. Main fisik lah, ngebully lah, nyelak-nyelak lah, main properti sampai hancur-hancur lah. Untuk apa? Ngejar ketawa orang. Apa ini komedian? Bukan buat saya. Komedi tidak begitu. Komedi Indonesia nggak sadis. Tapi kenapa yang terjadi sadis mulu? Emangnya orang Indonesia sadis-sadis? Komedi itu kan cermin dari, masyarakatnya kayak apa? Kalau komedinya sadis-sadis, emang kita mau dibilang masyarakat sadis? Enggak dong. Maaf ya, ini teater saya ngomong. Ini ilmu teater. Jadi makanya saya bukan buat saya, aduh para pelawak, ampun saya minta maaf ya, anak-anak pasti, teman-teman di pasti saya minta maaf. Tapi tolong belajar deh. Jangan puas sama tepuk tangan dan ketawa penonton yang cuma 5-10 menit. Belajar apa itu komedian, apa itu komedi. Nah, maaf, warkop paham, disadari apa enggak, dia udah memiliki itu. Waktunya serius dia. Doh, gini ya dok. Orang dengerin. Tapi sekian tahu-tahu nyeleneh dia. Gitu loh. Gitu. Lah iya itulah, itu yang nggak dipunyai sama. Nah ini kan ilmu sebenarnya untuk menciptakan komedi itu kayak apa? Ada ilmunya dong, kalau enggak ngapain ada sekolahannya, kan saya bilang. Nah yang lain kan enggak, pengennya orang ketawa terus. Gimana? Ngerti nggak sih apa itu komedi? Maaf, gitu. Teman saya, murid saya banyak pelawak, tapi semua bukan berarti saya bilang oke, enggak juga. Kamu, toh. Saya ngomong bodoh kamu, jangan bawa nama saya ya kalau kayak gini. Karena ngaco buat saya. Kenapa harus ngebully, harus ini? Nggak ada. Lihat dong aktor-aktor besar di luar, komedian, hack. Apa sih? Banyak lah. Siapa sebut tuh? Mereka nggak ada yang main fisik. Mr. Bean coba lihat. Apa yang jadi kita sakit hati? Nggak ada. Enak aja geraknya. Tiba-tiba kita ketawa. Tapi waktunya dia serius. Kita ngikutin ceritanya. Tahu-tahu nyeleneh, isi setan, gitu kan, ketawa. Mana nggak ada. Half table apa? Mr. Bean, Jerry Lewis, nggak ada. Untuk berkomedi memang harus aktor. Jadi jadilah aktor, belajarlah aktoran, baru bisa berkomedi dengan baik. Deddy Mizwar berhasil komedinya dengan apa? Jenderal apa? Naga Bonar. Deddy aktor. Mampu dia main komedi, pasti. Deddy itu aktor, saya tahu banget. Nah tapi kalau, walaupun dia bukan komedian, dia bukan pelawak, tapi dia mampu bermain komedi karena dia udah, apakah aktoran di dalam dirinya udah hidup, udah nggak diragukan. Iya, dia ada ilmunya. Jadi walaupun dia pelawak, kalau nggak punya ilmunya ya akhirnya gitu, maksain gitu orang ketawa gitu. Sampai bangku lah patah-patah, meja lah patah-patah. Kan kayak gitu. Apa emang ini kok komedi begini, kayak gempa bumi gimana gitu. Semuanya hancur gimana. Nah, kayak gitu. Film itu kan dagang. Jadi siapa yang laku? Tidak bicara keaktoran. Nonsen film itu kalau bicara keaktoran di Indonesia ya.